banyak sekali orang-orang yang menjadi trauma agama atas orang-orang yang mabuk agama. Padahal Rasulullah selalu mengatakan ya yasiru wala tu'asiru gitu ya. Jadi kalau seseorang pengen beragama untuk mendekati Tuhan sebagai jamilah Tuhan, mudahkan. Basyiru wala tunadiru. Beragama itu kasih kabar gembira, bukan takut, bukan neraka, bukan ini dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian ini tidak dirubah, maka kemudian outputnya juga ke sana. Outputnya tadi orang kemudian dipaksa untuk kemudian menerima mentah-mentah doktrin agama yang boleh jadi dikeluarkan oleh penguasa-penguasa dalam tanda petik agama gitu ya, tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Karena selama ini kan orang tuh kalau diajarin sholat, ntar masuk neraka. Ya. Jadi bukan sholat supaya kamu berakhlak, nggak gitu kan ya? Maksudnya itu jadi yang harus dirubah. Belief sistemnya juga harus diperbaiki ya. Karena selama ini sholat, dan aku menghadapi banyak sekali Pak Ustadz perempuan-perempuan, nggak, karena klienku kebanyakan perempuan, ini masuk ke pertanyaanku yang kedua, banyak sekali orang-orang yang menjadi trauma agama atas orang-orang yang mabuk agama. Jadi ini juga fenomena, saya tuh sedih banget melihat pondok pesantren banyak, tapi kita nggak kekurangan ustadz, tapi ustadznya malah melakukan hal yang menyimpang terhadap jamaahnya. Itu juga, ini salahnya di mana Pak Ustadz, ini harus diapain? Karena jujur paling susah menghadapi pasien-pasien atau klien-klien itu yang trauma agama. Jadi dia benar-benar seumur hidup menolak sholat karena sholat dipaksakan oleh orang tuanya, yang mana orang tuanya perilakunya negatif gitu, sehingga di asosiasi subconsciousnya orang tersebut adalah sholat sama dengan mamaku yang negatif itu, atau sholat sama dengan bapakku yang abusive itu gitu, sehingga jadinya dia menolak sholatnya itu gitu, yang mana ditambah lagi di Indonesia ini sholat kamu kalau nggak masuk neraka gitu. Jadi kayak narasinya tuh banyak sekali yang distorsi di mana-mana gitu Pak Ustadz. Apalagi ini kemarin ada juga pondoknya rubuh ya, mungkin karena ustadznya tiang agamanya ternyata kurang sesuai gitu. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Ya, saya kira penting ya, kelanjutan dari apa yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya ini ya, bahwa kemudian kok beragama menjadi menakutkan. Betul. Padahal Rasulullah selalu mengatakan ya yasiru wala tu'asiru gitu ya. Jadi kalau seseorang pengen beragama untuk mendekati Tuhan sebagai jamilah Tuhan, mudahkan. Basyiru wala tunadiru. Beragama itu kasih kabar gembira, bukan takut, bukan neraka, bukan ini dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian ini tidak dirubah, maka kemudian outputnya juga ke sana. Outputnya tadi orang kemudian dipaksa untuk kemudian menerima mentah-mentah doktrin agama yang boleh jadi dikeluarkan oleh penguasa-penguasa dalam tanda petik agama gitu ya, tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Sehingga kemudian asosiasi ketika dengar kata agama itu menjadi beban, bukan jalan untuk kedamaian. Padahal kan agama diturunkan untuk apa? Untuk maqasid syariah yang 5 itu, menjaga jiwa seseorang, menjaga kehormatan seseorang ya, menjaga akal seseorang. Intinya apa? Maqasid syariah, tujuan syariat agama itu agar manusia harmoni, agar manusia menjadi manusia paripurna, insan kamil gitu. Sehingga kemudian memang cara kita mendekati agama, cara orang tua mengajarkan agama harus dirubah total itu. Kalau enggak kemudian dengar kata agama, aduh gitu ya. Berat. Waktu masuk sholat kayaknya udah kabur aja, diajak ini bukan sesuatu yang kemudian di pelan-pelan disampaikan bahwa agama itu minimal bukan karena kecintaan kita, tapi karena kebutuhan kita sebagai makhluk yang terbatas, makhluk yang kemudian penuh, kemudian ya
penuh kekurangan sehingga membutuhkan agama sebagai jalan kehidupan untuk keluar dari problem dan masalahnya, dan bukan malah jadi beban gitu. Maka kan kemudian kalau pakai standarnya Ali bin Abi Thalib, beliau membagi orang-orang beragama beribadah itu macam-macam. Ada yang kayak Buddha aja. Ya Buddha itu berarti apa? Takut, ngikutin aja, takut iya, betul. kalau kamu nggak sholat neraka, kamu kenapa nggak puasa? Nggak puasa dosanya gede loh, dan segala macam. Sehingga kalau ada budak gitu ya, atau pembantu di rumah kita baik gitu, jangan, bukan karena cinta sama kita, karena kalau nggak ngerjain itu takut gitu. Nanti dihukum, nanti maka harus apa? dilanjutkan keberagaman kita, bukan seperti Buddha yang kemudian karena takut neraka, tapi kemudian ada level yang lain, kata Ali bin Abi Thalib, seperti pedagang. Beragama itu hitung-hitungan, pahala dan sebagainya. Umroh itu mengejar kemudian kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali, sehingga kalkulasinya semua mengejar pahala, dan kalau tidak ada kemudian ya dia tidak melakukan kebaikan. Maka tidak heran kemudian Rabi'ah tiba-tiba keluar dari rumahnya membawa obor api dan ember penuh air ketika ditanya, saya mau bakar surga aja deh, saya mau madamin neraka, sehingga orang beribadah bukan karena surga takut dan neraka dan mengharapkan surga. Nah, maka level selanjutnya mestinya level kebutuhan diri kita. Kalau bahasa Rumi, ketika seseorang belum ketemu Tuhan, seperti seruling bambu aja kan, yang terus bunyi seruling itu menurut kita nyaring kan, padahal itu tangisan karena tercerabut dari Tuhan gitu. Maka kalau orang sudah butuh kesadaran bahwa fitrahnya manusia itu pengen dekat dengan Tuhan, cuma terhalangi oleh lingkungan, oleh belief system, oleh harta, oleh jabatan, maka kemudian dia lupa akan tujuan itu. Dan kata Sayyid Hussein Nasr, selama orang tidak mendengarkan panggilan kolbu, kalau Mbak Dewi sebutnya, panggilan fitrahnya itu nyangkut kemana-mana, tidak akan pernah kemudian menemukan kedamaian. Dia akan menjadi seruling bambu aja yang tercerabut dari rumpun bambunya, kelihatannya kemudian suaranya nyaring, padahal itu tangisan, karena nggak menemukan tempat asalnya. Sangkan panaring dumadi ilahi roji'unnya itu keliru. Kenapa jalan pulangnya nyangkut ke jabatan, nyangkut ke segala macam. Maka kemudian level paling tinggi adalah liqa, itu bahasanya ada cinta di situ. Mayarju liqa rabbi, barang siapa kemudian pengen gitu ya ketemu Tuhannya karena rindu. Maka kalau orang ibadah sudah karena rindu, sudah karena mahabbah, madhabnya Rumi, madhabnya Rabi'ah, yaitu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Peribadatan menjadi, kalau Nabi kan selalu mengatakan waju'ilat qurratu aini fi sholat, yang aku tunggu-tunggu itu saat ketemu Allah dalam sholat. Nah, selama kita belum melahirkan sebuah peribadatan dengan motivasi kerinduan, bukan motivasi cinta, maka buahnya juga akan berbeda-beda. Maka tadi problem-problem agama malah dijadikan beban, belief system malah dijadikan alat untuk apa? Kepentingan-kepentingan yang bersifat samanang qalilah, bahasa Al-Quran, menjual doktrin-doktrin agama dengan harga yang murah untuk kepentingan untuk kepentingan orang, kemudian karena dia seorang kiai, seorang ustadz, kemudian murid harus patuh tanpa boleh bertanya. Maka kasus-kasus pelecehan seksual di pesantren, kasus-kasus kemudian pemanfaatan doktrin-doktrin agama yang tidak boleh digugat, bahkan nanya aja gitu, su'ul adab, itu kemudian akan terus terjadi. Padahal agama yang benar adalah agama yang mengajarkan bahwa seseorang akan bisa menyapa siapapun dengan kesetaraan yang sama. Karena asosiasinya itu bukan kepada sesuatu yang melekat, yang kemudian bisa menjadikan seseorang kemudian merasa kalau melekat pada jabatan berarti apa? Bawahannya dia pandang sebelah mata. Kalau melekat pada uang, maka dia akan menyingkirkan, menganggap rendah orang yang orangnya lebih sedikit. Padahal orang yang beragama dengan benar, asosiasinya, identitasnya cuma satu, kehambaan. Maka dia cuma sebagai hamba Tuhan,
bisa melihat orang lain dengan derajat yang sama karena dia juga hamba Tuhan yang sama. Betul. Walaupun uangnya berbeda, bajunya berbeda, keyakinannya berbeda, tetapi dia sama di mata Tuhan. Nanti kita menghormati orang bukan karena kemelekatan, tetapi yang dilihat Tuhan, yang membuat seseorang berbeda, hatinya bersih enggak? Karyanya apa? Manfaat buat sesama manusia. Jadi orientasinya balik lagi kan berarti. Orientasinya adalah akhlak, orientasinya adalah kesalehan sosial. Karena tujuan beragama sebenarnya agar saleh. Dan untuk itu maka beragama bagaimana kemudian, saya kan lagi cerita di kesempatan kita ketemu itu, lagi mengkampanyekan beragama itu indah, beragama Ya, itu betul. ramah, beragama Betul, itu betul. mudah. Sehingga kemudian orang itu datang untuk menjalani perintah agama ini dengan kerelaan, kenikmatan, dengan kerinduan, dengan kecintaan, bukan beban. Sehingga memang ini jalan yang ditawarkan Tuhan agar kita bisa menemukan apa jalan pulang kita yang sejati. Bukan kalau dia sholat, gitu, kayak semacam beban, ketakutan dan seterusnya, karena tadi, karena masih pada level budak. Yang kemudian agama itu menjadi nadhiro, peringatan aja gitu, bukan basyiro, kabar gembira. Padahal Allah memerintahkan kita dengan segala macam doktrin agama itu agar sebagai sebuah kabar gembira. Jadilah engkau kabar gembira wahai Muhammad untuk umatmu, bahwa beragama itu menyenangkan, beragama itu mendamaikan, beragama itu solusi, beragama membuat dirimu menyapa orang lain tidak punya handicap lagi, dan kemudian menjadi tidak saja saleh individu tetapi saleh sosial, menjadi buah. Dalam bahasa agama ihsan itu kan output dari agama. Kira-kira itu. Oke.